Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati ma'asyira ulama'inal kiram, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus pimpinan Masjid Raya An-Nur, Al-Ustadz, Ad-Doktur, Al-Muhaddits, Ustadz Zulhendri Rais, juga sahabat kami Ustadz Al-Nof, Ustadz Hasbullah, dan ustadz-ustadz yang lain yang hadir, yang sudah lama akrab dengan saya tanpa saya sebutkan namanya satu persatu, dan para jamaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini insya Allah saya masuk ke masjid ini kalau tidak salah ketiga kali. Dulu pernah baca khutbah Jumat, kemudian kuliah siang, kuliah zuhur, dan kemudian sekarang tabligh akbar dengan tema mengokohkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Memang penguatan atau pengokohan akidah ahlus sunnah wal jamaah akhir-akhir ini sangat penting. Mengapa? Ya, semakin merebaknya aliran-aliran di luar ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai cara menyebarkan fahamnya di tengah-tengah masyarakat. Dan sekarang ini saudara-saudara, ada satu peristiwa di mana peristiwa ini termasuk salah satu standar atau ukuran kebenaran ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin wa li'aduwwihim qahirin." Akan selalu ada satu golongan dari umatku, mereka ini tampil memperjuangkan kebenaran. Golongan ini selalu tampil membela, memenangkan, memperjuangkan kebenaran. Wali aduwihim qahirin, dan kepada musuh-musuhnya golongan ini dapat menekan, dapat melakukan perlawanan. La yadurruhum man khalafahum. Dalam satu riwayat man khadzalahum. Orang-orang yang mengabaikan mereka, orang-orang yang mengkhianati mereka, atau orang-orang yang tidak membantu mereka, tidak membahayakan mereka, hatta ya'tiyahum amrullah, hingga pertolongan Allah datang kepada mereka. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, mereka ada di mana hai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hum bi baitil maqdis wa aknafiha. Mereka ada di Baitul Maqdis dan area-area sekitarnya. Ini ahlul haq akhir zaman. Siapa ini? Umat Islam yang ada di Palestina, ada di Masjidil Aqsa dan area-area sekitarnya, termasuk umat Islam yang ada di jalur Gaza. Kita ingat kemarin menjelang akhir Ramadan, umat Islam di Gaza dan Masjidil Aqsa berperang melawan Israel. Perang selama 11 hari. Setelah perang 11 hari, Israel minta tolong Amerika, minta tolong Mesir, melobi Hamas
untuk menghentikan serangan rudal ke Israel. Mengapa? Karena Israel kewalahan dan peluru anti rudalnya tinggal 3 hari. Sementara pelurunya Hamas, rudalnya Hamas siap menghujani ibu kota Israel selama 6 bulan tiap hari. Takbir. Ini siapa ya umat Islam yang ada di sana? Dalam hadis ini satu golongan dari umatku selalu tampil membela kebenaran. Dan mereka menekan musuhnya. Musuhnya ini punya senjata paling canggih seluruh dunia, Israel. Israel ini senjatanya paling canggih karena anak emas Amerika. Ini bisa dilawan. Dan ini orang-orang Palestina tidak dibantu oleh saudaranya. Karena negara-negara Teluk, negara-negara Arab takut pada Israel, takut pada Amerika. Gak dibantu, tapi oleh Allah diberi kekuatan luar biasa. Bahkan kabarnya bom dan pelurunya Israel yang tidak meledak di Gaza itu lebih 1.200. Tidak meledak, hanya jatuh gitu aja, lebih 1.000. Nah ini siapa mereka? Imam Syafi'i. Kita ingat, Imam Syafi'i, imam kita lahir di Palestina, dan penduduk Palestina mazhabnya Syafi'i. Jadi mereka ini mazhabnya Syafi'i. Ada pada hari raya kemarin, ada ustadz, ada ulama Palestina ke rumah saya tanya apa mazhabnya. Orang Palestina, orang Yordania dan Mesir mazhabnya Syafi'i. Dan tahu yang namanya Hamas. Hamas itu singkatan dari Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam. Hamas ini punya sayap militer namanya Al-Qassam. Al-Qassam ini nisbat kepada ulama yang mati syahid, Syekh Izzuddin Al-Qassam. Beliau syahid tahun 1933. Al-Qassam ini seorang ulama bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau mursyid Thariqat Syadzaliyah. Jadi mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang ada di Indonesia alhamdulillah bersyukur pada Allah, mazhabnya secara fikih sama dengan orang Palestina, akidahnya sama dengan mereka, dan kita ini juga pecinta thariqah, pecinta ilmu tasawuf. Ini mereka orang-orang, jadi sama akidahnya sama dengan kita, sama-sama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Palestina masih di bawah genggaman Romawi, dikuasai Romawi, Kristen dulu. Palestina ini baru ditaklukkan oleh umat Islam itu pada masa khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Rasulullah sudah bersabda, nanti ada kelompok pembela kebenaran. Ya ini orang-orang Masjidil Aqsa dan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk penduduk Gaza. Dan Imam Syafi'i ya lahirnya di Palestina. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akidahnya kaum pemenang. Umat Islam ini kalau ingin menang maka akidahnya harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena akidahnya kelompok pemenang itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Palestina ini tidak hanya sekarang dikuasai asing, pernah dikuasai orang Nasara dari Eropa, Inggris dan sekitarnya dan sekutunya. Itu lama. Dan ini baru kemudian tentara Nasara, pasukan salib, berhasil diusir dari Palestina oleh sultan yang terkenal, namanya yang disebut dengan pahlawan perang salib, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mazhabnya Asy'ari, sama dengan kita. Beliau muridnya Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Imam Al-Khabushani muridnya Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya muridnya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini muridnya Al-Ghazali, cuma
muridnya generasi keempat. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu, kembali kepada yang tadi ya, artinya apa? Di antara standar kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para pejuang Palestina. Mereka mazhabnya sama kita, sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi di Saudi mengejek pejuang Palestina. Ketika negara-negara lain, umat Islam di Kuwait, di Mesir, di Qatar, di Turki, negara-negara lain mengumpulkan donasi untuk Palestina, Arab Saudi melarang bantuan untuk Palestina. Mengapa? Karena dia Wahabi. Wahabi tidak dimuliakan oleh Allah membantu saudaranya. Ini Palestina sama dengan kita. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus kita kokohkan, harus kita perkuat. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita pada malam ini kan mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada tentang ketuhanan, uluhiyah, ada tentang nubuwah, tentang kenabian. Kemudian juga ada tentang ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Kemudian ada perkara-perkara sam'iyat, hal-hal yang wajib kita yakini dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan mencoba apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Ini yang akan kita kokohkan pada malam ini. Mengapa? Agar kita bisa mengoreksi, bisa tahu bahwa dewasa ini ada akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi merajalela di Indonesia, terutama di Pekanbaru. Karena di Kalimantan, di Sumatera ini ada segitiga provinsi. Kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah merajalela. Provinsi mana? Riau, Jambi. Lalu selatannya apa namanya? Sumatera Barat. Ini yang namanya faham Wahabi atau Salafi. Ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sangat berbeda dengan kita. Akidahnya beda dengan kita. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ketuhanan? Dalam masalah ketuhanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para ulama dibangun di dalam konsep akidah yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 ini adalah konsep akidah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini sifat 20 berusaha diganti dengan tauhid yang keliru. Tauhid apa? Yaitu tauhid dibagi 3. Karena Wahabi ini punya perbedaan kita ya dengan Wahabi. Kalau kita ini konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini tauhid Wahabi. Kalau kita sifat 20. Sifat 20 ini adalah akidahnya mayoritas umat Islam. Dan ini akidahnya para pejuang Islam. Dan ini akidahnya para ulama penyebar Islam. Penyebar Islam kemana-mana akidahnya sifat 20. Kalau yang menyebarkan kekacauan akidahnya adalah tauhid dibagi 3. Jadi ada perbedaan. Tauhidnya penyebar kedamaian, penyebar Islam, dengan tauhidnya pengacau. Ada beda. Kita ini harus tahu. Nah, kita akan membicarakan sifat 20. Saudara-saudara, insya Allah kalau yang seusia saya atau sebelum saya, orang-orang tua-tua rata-rata hafal sifat 20. Setuju? Betul? Takbir. Nah, sekarang kita baca sifat 20 bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat aliman hayyan sami'an basirat mutakalliman. Ini saudara-saudara ternyata hafal. Pertanda kalau bumi Riau ini asal usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, asal usul kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah ini airnya sudah datang. Kalau Ahlus Sunnah itu kalau ceramah harus ada airnya. Kalau nggak ada itu Wahabi itu. Karena nggak boleh minum. Kita ini harus minum. Nah, sifat 20 ini kita kembali kepada sifat 20. Sifat 20 ini mendapat tantangan. Tantangan dari siapa? Ya dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Pada bulan Maret yang lalu saya ngisi di salah satu pondok di Jawa Tengah. Dan semua pesertanya rata-rata orang Wahabi atau orang Salafi. Mereka minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Saya katakan perbedaannya simpel. Kita ini konsepnya adalah sifat 20. Nah, ini isu-isu yang disampaikan oleh Wahabi tentang sifat 20. Apa kata mereka? Sebagian mereka bilang sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Katanya dari ahli filsafat Yunani. Kata mereka, ini pelecehan kepada umat Islam, pelecehan kepada para ulama. Mengapa? Para ulama kita ini lebih cerdas daripada bangsa-bangsa sebelum Islam, dan keyakinannya lebih kuat daripada umat-umat sebelum Islam. Keyakinannya lebih kokoh. Gak mungkin mengadopsi dari orang-orang di luar Islam dalam urusan akidah. Gak betul itu. Sama sekali gak betul. Sifat 20 ini dasarnya ya Al-Quran hadis. Ini yang pertama. Ada lagi orang Wahabi yang bilang, apa kata mereka? Ustadz, kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Terus kan Asmaul Husna jumlahnya 99. Kemana yang 79? Apa dibuang? Kata mereka itu berarti membuang sisanya yang 79. Karena cuma diambil 20. Ini juga gak betul. Karena para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang menulis kitab-kitab syarah Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Apa kata beliau? Ternyata sifat 20 ini setelah dikaji secara mendalam, Asmaul Husna yang jumlahnya 99 setelah dikaji secara mendalam, isinya bermuara merujuk kepada sifat 20. Memang sifat 20 ini sudah kesimpulan dari 99 Asmaul Husna. Jadi gak benar kalau sifat 20 ini mengurangi sifat wajib bagi Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa para ulama kita membangun konsep yang disebut dengan sifat 20? Yang pertama, sifat 20, tujuan para ulama membangun konsep sifat 20, yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, saya ini pertama kali ke Riau, ke Pekanbaru tahun 2019. Saya di WA oleh Ustadz Alnof dan Ustadz Zulhendri. Entah siapa yang duluan, saya lupa yang duluan. Kiai, saya dari Pekanbaru ingin ke sini.
Satunya kiai ingin mengundang kiai ke Pekanbaru, cuma lihat kenal lewat WA saja. Nah, yang namanya kenal kalau kepada orang ternyata kenal orangnya. Oh, ini orangnya Ustadz Alnof, Ustadz Zul ini orangnya agak manis, agak cakep lah. Ternyata orangnya masih muda, masih kuat, masih apa itu namanya kenal ya. Kalau kita ini kenal kepada Allah, kita ini kan wajib kenal pada Allah, wajib yakin. Cuma di dunia kita gak bisa melihat Allah, melihat besok di akhirat kalau masuk surga. Maka bagaimana? Kenal kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Jadi sifat 20 yang mengantarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Mengapa gak lebih dari 20? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifat pada Allah. Lebih 20 kita gak mampu, gak mampu. Kata para ulama, paling mampu kita 20, lebih dari 20 gak mampu. Sambian itu kan kenal dengan saya, mungkin waktu khutbah dulu, atau kuliah pertama kedua dulu, atau di masjid-masjid sekitar Pekanbaru dulu akhirnya kenal. Tapi kan perkenalannya pada saya kan terbatas, kan nggak tahu semua kan. Saya dulu sering ngisi acara-acara, mungkin kira-kira 9 tahun lalu, 9 tahun atau 8 tahun. Kalau acara ibu-ibu itu atau acara para asatid, para kiai, saya tanya, ini hadirin kenal enggak sama saya? Kenal Pak Kiai katanya. Betul, kenal. Saya mau tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Waktu itu ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Waktu itu, padahal waktu itu anak saya baru 4. Anak baru 4 dikira belum kawin. Habis ceramah ada kiai tanya, Pak Kiai mau nggak sama keponakan saya katanya. Saya nggak ngerti apa beliau husnudzon saya belum punya atau memang disiapkan untuk yang muda. Saya nggak tahu itu. Artinya ya nggak tahu. Orang artinya apa? Orang, kemampuan orang, pengenalan orang pada orang itu terbatas. Apalagi makrifatnya, pengenalannya kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon penyimpangan aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang jawaban, tanggapan, respon. Yang keempat, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, siapa namamu, dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, umur berapa sekarang, kerjanya apa, kan begitu. Sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini diperintahkan dan dianjurkan beribadah pada Allah. Mau ke masjid baca doa, mau naik masjid baca doa, turun dari masjid ada doanya lagi. Lalu singgah di rumah makan, mau minum baca doa, habis makan baca doa lagi. Kemana-mana baca doa. Pasti pertanyaan pertama, apakah Allah itu ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Sifat wujud. Apa dalil wujudnya Allah? Dijawab oleh para ulama, Allah itu punya sifat wujud. Sifat wujud itu wajib bagi Allah. Karena sifat wujud ini wajib, wujud itu artinya ada. Karena sifat ada atau wujud ini wajib bagi Allah, maka kebalikan dari wujud yaitu adam, tiada, mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran, hadis. Al-Quran dari awal sampai akhir yang dibicarakan itu zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perintah Allah, larangan Allah, janji-janji Allah, ancaman Allah, makhluk-makhluk Allah. Dari awal sampai akhir itu.
hadis juga begitu. Tentang Allah semua. Cuma biasanya para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, dalil yang disampaikan itu dalil akli, dalil yang pendekatannya rasional. Mengapa dalil akli? Karena kalau dalil akli ini langsung mengantarkan pada keyakinan, langsung. Itu kalau dalil akli. Kalau Al-Quran, hadis, ini hanya khusus orang yang beriman pada Al-Quran dan hadis. Sementara umat Islam ini kan punya misi, wajib menyebarkan agamanya kepada orang di luar Islam. Orang di luar Islam gak percaya pada Quran dan hadis, tapi mereka percaya pada argumen rasional, dalil-dalil akli. Karenanya para ulama kita membekali kita dengan dalil akli. Kalau ditanya apa dalil wujudnya Allah, di dalam kitab tauhid biasanya dijelaskan dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam itu artinya apa saja yang ada selain Allah, itu alam. Kita alam, benda-benda ini alam, cahaya ini alam, bumi, matahari, bulan, langit, bintang-bintang, semua isinya adalah alam. Dalil adanya Allah adanya alam. Kok bisa adanya alam menjadi dalil adanya Allah? Bisa. Mengapa? Karena alam ini perkara yang baru. Apa buktinya alam ini baru? Buktinya alam ini selalu berubah. Apa saja yang ada di jagat raya ini berubah. Kita berubah, air berubah, benda-benda berubah, tembok semuanya berubah. Semuanya berubah. Sesuatu yang berubah itu berarti asalnya tidak ada lalu ada. Berarti apa saja yang berubah ini sifatnya adalah baru. Apa saja yang ada ini asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ada yang bertanya, apa tidak mungkin alam jadi sendiri? Gak mungkin alam jadi sendiri. Mengapa tidak mungkin? Alam jangankan menciptakan dirinya, alam ini menciptakan dirinya sendiri gak mampu. Jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah gak mampu. Alam ini, manusia ini kata Sayyidina Ali, batas ketinggian fisiknya usia 22 tahun. Kalau sudah usia 22 tahun nggak bisa tambah tinggi. Kamu kalau ada usianya belum 22 tahun masih ada bertambah, entah setengah senti, 2 senti atau berapa. Kalau sudah 22 tahun tuh finish, nggak bisa nambah lagi. Kalau puncak kecerdasan akal otak itu usia 27 tahun. Ini kata Sayyidina Ali. Ini otak. Kalau kesempurnaan fisik, penduduk surga usianya 33 tahun. Jadi besok kamu kalau masuk surga, yang belum sampai 33 naik menjadi 33. Yang usianya di atas 33 kayak saya, Ustadz Alnof atau siapa, nanti turun 33. Ini tinggal 2 menit ya, setelah ini azan. Nah, ini artinya apa? Setelah 33 nanti berubah. Yang namanya wajah mulai tua, yang rambut satu demi satu mulai berwarna perak putih, pandangan berkurang, kulit juga mulai keriput, mulai kendor. Nah, manusia menjaga fisiknya agar berubah gak mampu, apalagi menjaga dirinya dari kematian, tambah gak mampu. Gak mampu. Artinya apa? Perkara baru gak mampu menciptakan dirinya sendiri. Perkara baru tidak mampu menciptakan perkara baru. Jangankan menciptakan, menjaga dirinya tidak mampu. Berarti ada yang menciptakan, dan itu yang menciptakan adalah Allah. Ini namanya sifat wujud. Nah, ini adik-adik yang masih belajar sifat 20, dalil-dalilnya itu dikokohkan pada dirinya.
dan ajarkan pada adik-adik berikutnya. Mengapa? Karena kalau anak-anak kita, generasi kita tidak mampu, tidak kuat tentang dalil sifat wujud dan sifat 20, nanti kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jogja. Biasanya kan orang sini banyak ke Jogja, ke Yogyakarta, ke Jogja atau ke Jakarta, ketemu dosen yang agak liberal, agak komunis, diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Nauzubillah min zalik. Ini pentingnya kita mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini waktunya sudah waktu Isya ya. Kita nanti diperpanjang pada Isya. Setelah Isya kita perpanjang pengokohan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang punya pertanyaan catat semuanya, nanti serahkan kepada panitia, nanti akan dibacakan. Dari saya kita break dulu untuk azan dan sholat Isya. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, informasi pertama, esok malam insyaallah tabligh akbar dilakukan di Masjid Babus Salam, Jalan Lili. Yang kedua, di hari Sabtu malam insyaallah akan diadakan di Masjid Islamic Center Bangkinang. Maka sahabat-sahabat yang berkesempatan hadir untuk 2 tabligh akbar berikut, yang tak puas malam ini, yang belum sempat hadir malam ini, silahkan ikuti 2 tabligh akbar berikutnya. Selanjutnya Senin malam, betul ya, Belilas. Senin malam insyaallah di Masjid, Ahad malam insyaallah di Masjid Al-Ikhlas Belilas. Jadi sekali lagi esok malam di Masjid Babus Salam Jalan Lili setelah maghrib. Hari Sabtu malam di Masjid Markas Islamic Center Bangkinang. Ahad malam Masjid Al-Ikhlas Belilas Indragiri Hulu insyaallah. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang datang ya. Pertama, sebenarnya Wahabi itu menisbahkan metodologi manhaj mereka kepada siapa ya? Betulkah mereka salaf dan siapa salaf yang dimaksud? Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, Wahabi. Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Yang ngaku aja mereka ini salaf, tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus. Karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya.
hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu yang ada sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang benar-benar salaf. Dan kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi begitu. Yang kedua ya, ini orang Wahabi sering sebut kita mesti isbat sifat, isbat zahir. Apakah betul konsep ini dari salaf ya? Atau Wahabi pandai-pandai sendiri ya? Isbat zahir itu bukan dari salaf ya. Jadi jadi begini, di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya tidak jelas. Kemudian kebalikan dari mutasyabihat, ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat. Muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya, tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati. Ini muhkamat. Nah, menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini umat Islam ya, ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat mutasyabihat pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini 2 pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil itu.
Jadi kursi aja, ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya dua. Apa? Yang pertama, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau ulama, sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan, ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arash, Allah yang mengatur arash. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arash. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang ketiga ya, muncul di tengah masyarakat stigma bahwa kiblat ilmu itu ke Madinah dan Islam itu kembali ke Madinah. Bagaimana sebenarnya pemahaman hadis bahwa Islam itu kembali ke Madinah ya? Yang dimaksud Islam ini kembali ke Madinah ya, kembali ke Madinah ini memang di akhir zaman umat Islam yang konsisten dengan ajaran Islam ini hanya Madinah dan Mekah. Karena orang masuk Mekah, masuk Madinah pakai jilbab, pakai niqab segala macam. Sedangkan yang ada di Riyadh, di Saudi Arabia, di Jeddah, di Riyadh Saudi Arabia ini kemarin memutuskan jamaah haji hanya 60.000 orang. Padahal konser musik di Riyadh, di Saudi Arabia, di Riyadh ibu kotanya Saudi, itu dihadiri 65.000 orang. Ini Wahabi. Nah, ya memang Madinah dan Mekah ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dari dulu memang orang yang konsisten dengan ajaran Islam ya penduduk Mekah Madinah sampai sekarang. Itu bukan Wahabi dan bukan murni Wahabi. Bukan murni Wahabi. Jadi yang kedua juga perlu berkaitan dengan masalah ini. Orang-orang Wahabi sering menyebarkan isu-isu kalau memang Wahabi itu salah, mengapa Mekah dan Madinah dikuasai Wahabi? Ini persoalan politik. Berkuasa itu masalah politik, bukan masalah dalil. Justru di akhir zaman ya, hadis-hadis akhir zaman, umat Islam ini dianjurkan melakukan murabatah, menjaga pertahanan umat Islam di Syam. Syam itu mana? Syam itu Palestina, Syam itu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Mengapa? Karena negeri ini yang memang berusaha direbut oleh orang-orang Yahudi, berusaha dihancurkan. Dan ini berdirinya negara Israel. Negara Israel itu atas izin Raja Saudi dulu. Yang pertama kali memberikan pengakuan Israel itu Raja Saudi, Raja Abdul Aziz. Dan ini orang Palestina dan sekitarnya justru orang-orang Sufi. Ini akhir zaman. Akhir zaman itu memang ada kitab-kitab ya, kitab-kitab Fadailus Syam yang menerangkan tentang hadis keutamaan negeri Syam. Di akhir zaman ini kita justru dianjurkan untuk kembali ke Syam. Mengapa ke Syam? Karena ahlul haq tempatnya di situ. Tempatnya di situ. Dan mereka rata-rata ya para sufi, memang orang-orang sufi, orang-orang bermadzhab. Ya masalah yang tadi itu maknanya bukan Wahabi, itu bukan. Tidak mengarah pada Wahabi. Tapi orang yang memang benar-benar menjaga ajaran Islam, pakai jilbab dan segala macam, tinggal di Mekah Madinah. Di Saudi, di luar Mekah Madinah itu sudah gak pakai jilbab.
Sudah boleh memang nggak pakai niqab tuh sudah boleh. Bahkan sekarang ini Saudi arahnya ke liberal. Dulu di Arab Saudi sebelum putra mahkota yang sekarang MBS itu ada Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini diganti dengan Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Amar ma'ruf nahi mungkar dihapus diganti dengan hiburan. Jadi seperti itu. Baik. Izin Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelompok Salafi Wahabi sering mempermasalahkan bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari ini seorang Mu'tazilah. Apa benar bahwa beliau seorang Mu'tazilah? Imam Al-Asy'ari ini asalnya memang Mu'tazilah. Karena setelah berusia 10 tahun ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya dinikahi ulama Mu'tazilah. Tapi setelah berusia 40 tahun beliau keluar dari Mu'tazilah dan membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini gak masalah, gak masalah walaupun beliau asalnya Mu'tazilah lalu membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena di dalam hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini sebab laki-laki yang jahat. Siapa contohnya laki-laki jahat? Pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, asalnya musuh Islam nomor 1. Begitu beliau masuk Islam, menguatkan agama Islam. Nah, Imam Al-Asy'ari asalnya Mu'tazilah. Begitu beliau keluar dari Mu'tazilah membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya apa? Orang-orang Mu'tazilah ditumpas oleh murid-murid beliau. Dan yang mampu menghadapi Mu'tazilah ini hanya Asy'ariyah. Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Jadi begitu. Ya memang asalnya ya memang orang Mu'tazilah, tapi gak apa-apa kan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Sebelum Imam Asy'ari ini tampil, orang-orang Ahlus Sunnah ini hanya mampu membela diri, tidak bisa melakukan perlawanan karena gak tahu rahasia pemikiran Mu'tazilah. Tetapi setelah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, akhirnya bagaimana? Mu'tazilah dibongkar dari dalam oleh beliau. Akhirnya orang Mu'tazilah kalah. Orang Mu'tazilah ini hanya bisa dikalahkan oleh orang Asy'ariyah. Mu'tazilah ini memang pemikir yang paling hebat pada waktu itu. Oleh Imam Asy'ari dikalahkan itu. Karenanya orang-orang Syiah, orang Zaidiyah, orang Khawarij, logika yang dipakai itu logika Mu'tazilah. Tetapi ketika berhadapan dengan Asy'ariyah, mereka kalah. Mengapa? Kita diajarkan oleh Imam Asy'ari dan murid-muridnya. Kiai, kita dengan orang sedikit Ustaz. ya silakan. Ada anggapan belakangan Kiai bahwa Imam Asy'ari ini taubat sekali lagi mengikut mazhab Ya. Wahabi Kiai. Ini benar atau tidak Kiai? Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip ya. Itu hoax, isu-isu. Dan ini kata Wahabi bukti bahwa Imam Asy'ari keluar dari mazhab Asy'ari lalu kembali ke manhaj Salafi, kata mereka. Kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada. Naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua.
Ini payahnya Wahabi. Mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi ya, halaman 116, ketika menafsirkan istawa, katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama, tinggal tapi gak lama, katanya tinggal di arasy tapi gak lama, sebentar. Ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arasy. Allah gak tinggal di arasy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka. Curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu Bu, kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang gitu. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu. Baik. Oke, perbedaan antara kita dengan orang-orang Salafi Wahabi ini perbedaan furu' atau perbedaan akidah. Kalau ke akidah, apakah boleh ditoleransi atau bagaimana? Mohon kejelasan. Perbedaan kita dengan Wahabi yang masalah furu' ada. Contoh seperti kita kunut, mereka gak pakai kunut, itu masalah furu'. Atau contoh kita setelah sholat zikir jahar, mereka gak pakai zikir jahar, itu masalah furu'. Kemudian ada yang masalah akidah. Apa contohnya? Kita ini sifat 20, mereka tauhid rububiyah uluhiyah. Ini masalah akidah. Kemudian kita ini berwasilah, melakukan tawasul, tabaruk, istighatsah, mereka pakai konsep tauhid uluhiyah. Gak ada tawasul, gak ada tabaruk, gak ada istighatsah. Ini perbedaan masalah usul, masalah akidah. Dan di dalam masalah ini tidak ada toleransi. Gak ada toleransi kalau masalah akidah. Mengapa? Di dalam akidah dalil itu yang digunakan harus dalil qat'i, dalil yang dipastikan benar, bukan hanya sangkaan kuat benar. Nah, ketika suatu golongan atau orang keluar dari dalil qat'i, maka otomatis mereka menjadi aliran sesat. Karenanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Wahabi ini termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan. Itu akidah sebenarnya. Jadi bukan masalah furu'iyah, bukan. Karena kita ini konsepnya sifat 20, mereka rububiyah, mereka tauhid asma wa sifat. Lalu kita ini bertawassul, bertabaruk, istighatsah, mereka konsepnya tauhid rububiyah uluhiyah. Ini perbedaan masalah usul sebenarnya, masalah akidah, bukan masalah furu'. Dan tidak ada toleran di dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kiai, kenapa orang-orang Wahabi benci sekali dengan para habaib? Kenapa mereka tak suka dengan keturunan Rasulullah? Katanya Ahlus Sunnah ya. Orang Wahabi ini tidak suka dengan para habaib karena Wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar Ahlus Sunnah. Misalnya aliran Khawarij ya. Wahabi ini kan oleh para ulama ditetapkan sebagai golongan Khawarij. Khawarij ini akidahnya yang paling jelek, mengkafirkan dan menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. Wahabi ambil ini. Wahabi ambil. Mengapa? Karena ini paling jelek di Khawarij. Cuma Wahabi lebih jelek dari Khawarij dulu. Mengapa? Kalau Khawarij dulu yang dikafirkan itu pelaku dosa besar. Orang berzina, orang berbohong, orang membunuh orang, ini kafir kata Khawarij. Kalau Wahabi yang dikafirkan itu pelaku amalan-amalan sunnah, istighatsah, tawassul, tabarruk, itu amalan sunnah
dikerjakan sejak masa Rasulullah SAW. Para sahabat dikafirkan oleh Wahabi. Jadi Wahabi ini lebih jelek dari Khawarij. Nah, lebih jelek. Khawarij yang paling jelek ya Wahabi, paling jelek. Kemudian ada kelompok namanya Nawasib. Nawasib ini artinya apa? Kelompok yang tidak suka kepada keluarga Nabi. Ini Nawasib. Ini Wahabi juga menjadi Nawasib. Karenanya mereka gak suka sama keluarga Nabi. Ini bukti kalau mereka memang tidak ikut Al-Quran hadis. Karena Al-Quran hadis ini memang umat Islam ya wajib cinta kepada habaib, zuriat keluarga Nabi. Tapi Wahabi malah benci kepada para habaib itu. Jadi ambil yang paling jelek dari aliran. Ya pokoknya ada aliran yang jelek, Wahabi kadang ambil pemikirannya itu. Kadang ambil. Ada kesamaan dengan aliran-aliran sebelum Wahabi itu. Tentunya aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Selanjutnya ya, apa betul Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan akal daripada dalil Al-Quran dan Sunnah? Ini fitnah atau Wahabi pandai-pandai aja ya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang betul bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal. Wahabi tidak menggunakan akal. Mengapa begitu? Ini Wahabi. Wahabi ketika dialog, saya pernah dialog dengan Wahabi di Surabaya sama di Malaysia. Saya bilang ayat yang muhkamat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat laisa kamitslihi syai'. Lalu kata Wahabi, ayat yang muhkamat istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya tanya pada dia, mengapa istawa muhkamat? Kata dia, karena di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Saya kejar dia, apa dasarnya kalau disebut 6 kali lalu muhkamat? Lalu dia terdiam. Kalau kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat yang muhkamat yang jelas maknanya ayat tadi, surat Al-Ikhlas. Mengapa surat Al-Ikhlas? Karena sabab nuzulnya ayat itu turunnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang musyrik dan orang Yahudi kepada baginda Rasulullah SAW yang bertanya tentang sifat-sifat Tuhan. Orang musyrik dan orang Yahudi bertanya tentang sifat-sifat Allah, lalu turun surat Al-Ikhlas. Karenanya surat Al-Ikhlas keutamaannya sepertiga Al-Quran. Orang baca surat Al-Ikhlas pahalanya seakan-akan membaca sepertiga. Kalau membaca 3 kali seakan-akan hatam Quran. Ini surat Al-Ikhlas. Karenanya di dalam hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim diungkapkan surat Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman. Karenanya kata para ulama, setiap kesimpulan ayat Al-Quran kalau bertentangan dengan kesimpulan surat Al-Ikhlas maka harus dijauhi. Mengapa? Karena ini yang menjadi ayat muhkamat. Saya bilang begitu. Lalu kata Wahabi, itu karena istawa 6 kali. Gak ada seperti itu. Kalau alasannya banyak-banyakan, istawa memang 6 kali. Tetapi ayat Al-Quran yang membicarakan tentang akal, di dalam Al-Quran dihitung ada sekitar 36 kali. Perintah Al-Quran agar kita pakai akal justru 36 kali. Nah, kalau kita gak pakai akal berarti kita meninggalkan perintah 36 ayat Al-Quran. Jadi begitu. Wahabi itu ya gak ngerti itu. Gak ngerti. Coba kalau ada Wahabi tanyakan, akidah mana Ahlus Sunnah gak punya dalil ayat Al-Quran hadis? Mana? Tanyakan. Pasti mereka gak mau. Sifat 20 atau sifat 20, sifat jaiz, itu Al-Quran hadis dalilnya. Cuma Wahabi gak tahu. Mengapa? Ya karena mereka gak pakai akal. Kalau Ahlus Sunnah ini pakai akal, karenanya tahu itu. Jadi begitu. Wallahu a'lam. Berarti tak berakal ya.
Jadi begini kata Imam Al-Ghazali ya, kata Imam Al-Ghazali dalam memadukan antara akal, antara dalil syar'i Al-Quran dan hadis dengan akal, itu ada 3 kelompok. Siapa? Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hanya pakai akal, tetapi Al-Quran hadis itu ditaruh di belakang. Ini Mu'tazilah. Kemudian ada kelompok Mujassimah macam Wahabi, pakai Al-Quran hadis tetapi tidak menggunakan akal. Nah, kedua-duanya sama-sama tersesat. Maka bagaimana? Ahlus sunnah wal jamaah pakai Al-Quran hadis juga menggunakan akal. Karenanya, maka bagaimana? Karenanya ya, karena orang Wahabi ini tidak menggunakan akal, hanya pakai Al-Quran hadis, orang Wahabi ini bagaikan orang yang mencari kayu di malam hari, gelap gulita. Mereka bisa melihat orang Wahabi ini bagaikan orang yang berjalan di siang hari, tetapi mereka gak bisa melihat, buta. Akhirnya bagaimana? Gak bisa membedakan mana siang, mana malam, mana kayu, mana ular, gak bisa. Sedangkan orang Mu'tazilah itu bagaikan orang yang bisa melihat, tetapi dia mencari kayu di malam hari yang gelap gulita, gak bisa menggunakan mana kayu, mana ular. Ahlus sunnah wal jamaah bagaikan orang, karena Al-Quran dipakai, hadis dipakai, akal dipakai, bagaikan orang yang berjalan di siang hari, pandangannya terang. Takbir. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada perumpamaannya memang. Mereka ini ya ibaratnya berjalan di siang hari tapi buta. Jadi kalau akalnya Mu'tazilah ini terlalu dipakai, jadi rusak. Kalau ahlus sunnah wal jamaah bagus, karena dipakai tapi diukur dengan standar Al-Quran hadis. Kalau Wahabi masih orisinil, gak pernah dipakai sama sekali itu. Pertanyaan selanjutnya ya, kita sering mendengar Wahabi itu serang-serang ahlu sunnah. Sekarang banyak ustadz-ustadz para alim menjawab, sehingga muncul nasihat. Kita nggak mesti mempermasalahkan perbedaan, kita ukhuwah, jaga ukhuwah. Sebenarnya sikap ahlu sunnah sebaiknya gimana ya? Jadi memang itu termasuk strategi Wahabi. Wahabi ini ketika jamaahnya ini orang-orang awam ahlus sunnah, maka akan disampaikan masalah khilafiyah. Kamu ziarah kubur tak betul, itu bid'ah. Kamu maulid nabi tak betul, bid'ah. Semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Kamu sampai kunut gak betul, bid'ah. Kamu baca tahlil tak betul, bid'ah. Begitu ada ustadz-ustadz menyampaikan ini dalilnya ziarah kubur, ayat Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Ini dalilnya tahlil, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Apa kata mereka? Kita ukhuwah lah, jangan bicara perbedaan. Padahal mereka yang memulai. Mereka ini sebenarnya orang yang zalim, tapi ketika dilawan mereka menampakkan seakan-akan mereka dizalimi. Mereka ini sebenarnya pelaku, tetapi menampakkan seakan-akan mereka ini korban. Mirip orang Yahudi di Israel. Mereka ini teroris, tapi seakan-akan membela diri melawan teroris. Mirip mereka. Cara logikanya itu. Cara logikanya. Sikap ahlus sunnah wal jamaah bagaimana? Para asatid, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, seperti disampaikan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah. Imam Abu Amr Ad-Dani ini ulama ahlus sunnah wal jamaah, abad ke-4 dan ke-5. Beliau muridnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Kata beliau, para ulama wajib membela ajaran ahlus sunnah wal jamaah dan wajib membongkar syubhat-syubhat kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, dan tidak peduli alasan ukhuwah atau apapun. Justru untuk menjaga ukhuwah, ajaran ahlus sunnah wal jamaah harus dibela dan dipertahankan. Kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi. Hukumnya haram, Ah, nggak boleh. pertegas lagi Kiai.
Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Ini kebetulan ya, guru kita semua Ustadz Abdul Somad juga Ustadz Al-Nuf mendirikan pondok di Palas ya, Pondok Nurul Azhar, dan kami dengan orang-orang Riau juga mendirikan pondok Al-Hujjah di Karya Bakti, di Cipta Karya. Ini pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gak perlu bingung-bingung, lulus sekolah dasar masukkan sana. Kemudian tadi Ustadz siapa bikin pondok juga, Ustadz Hasbullah bikin pondok juga As-Sakinah di Kampar, di mana-mana ada. Insya Allah sebentar lagi Ustadz Dr. Zulhendri juga bikin lagi. Gak perlu bingung-bingung. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya Wahabi. Mengapa? Ustadz Wahabi biasanya tidak cerdas, Tak ada akal ya. tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah Wahabi. Ya, kenapa Ahlus Sunnah di Libanon sering mereka sebut Ya Wahabi memang tukang fitnah memang, karenanya hati-hati. ya, pertanyaan selanjutnya, Nabi istri lebih dari satu. Lalu kata Wahabi, nikah poligami itu hukumnya sunnah ya? Apa betul ya? Kalau poligami itu bukan apa? Bukan sunnah tetapi jawaz, ya, jawaz. Cuma bagi orang yang tidak cukup dengan satu, kalau cuma satu dia masih maksiat, ya, dia sulit menghindari maksiat dan bisa adil, dianjurkan poligami nambah satu lagi. Kalau masih kuat lagi tambah satu lagi sampai 4. Dan itu bukan ajaran Wahabi, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi poligami ini termasuk Ahlus Sunnah. Ini masalah furu' sebenarnya, masalah furu' bukan masalah usul, dan ini bukan di sini bahasannya ini. Kalau ingin konsultasi poligami sama beliau Ustadz Al-Nuf, insyaallah dikasih jalan itu. Kiai, Wahabi Salafi meyakini Allah bertempat di atas langit dengan dalil yang sangat mereka pakai adalah dalil Isra Mi'raj. Bagaimana menanggapi ini Kiai? Orang Wahabi ini tidak pernah merayakan Isra Mi'raj, tapi dijadikan dalil. Ini bukan dalil. Ketika Isra Mi'raj, lalu Rasulullah SAW sampai di Mustawa, di Sidratul Muntaha, berjumpa, berbicara langsung dan melihat Allah. Itu Sidratul Mustawa, Sidratul Muntaha dan Mustawa itu tempatnya Rasulullah ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah. Jadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha? Itu untuk memuliakan Rasulullah, untuk memuliakan. Mengapa begitu? Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, tetapi bukan di langit. Di mana? Di bukit Tursina. Loh, apa Allah ada di Tursina? Kan enggak kan? Lah mestinya kalau begitu, ini masalah Tursina justru di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu ini menentang Wahabi, Allah ada di Tursina.
Buktinya Nabi Musa berdialog ketika di Tursina, di Bukit Tursina. Mestinya kan begitu. Jadi itu gak bisa dijadikan dalil. Kalau hadis yang mengatakan ada tempatnya Allah ketika Isra Mi'raj, itu tidak sahih kata para ulama, itu ma'lul. Tidak sahih, itu ada ilatnya, gak dipakai oleh para ulama ahli hadis itu. Coba buka di dalam kitab Fathul Bari, ada keterangannya masalah ini. Keterangan masalah hadis yang dipakai oleh sebagian Wahabi itu. Ini Wahabi sering memakai tameng, bahwa kalau disebut Wahabi mereka sebut bukan Muhammad bin Abdul Wahab ya, tapi Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum yang ada di abad kedua. Ini sebenarnya akal-akalan atau gimana ya? Itu hanya akal-akalan. Wahabi ini, kita ini repot sama mereka. Saya ini pernah kumpul dengan ustadz-ustadz Wahabi. Mereka bilang, Kiai kami ini Salafi. Ya dah, saya bicara Wahabi. Mereka tersinggung. Kiai jangan sebut Wahabi lah. Kenapa? Kami tersinggung, nggak enak. Lah katanya bukan Wahabi, kok tersinggung? Kan repot mereka ini. Padahal nama Wahabi ini nama kebanggaan. Wahabi ini nama kebanggaan. Mengapa nama kebanggaan? Memang pada awal berdirinya mereka ngakunya nama Wahabi. Ada muftiya pada masa Raja Wahabi pertama. Ayahnya raja yang sekarang, Al-Malik Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini punya mufti namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Syekh Sulaiman bin Sahman ini menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Coba cari di Google. At-Tuhfatus Saniyah, anugerah yang luhur, wal Hadiyatul Wahabiyah, dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Nah, artinya apa? Kata Wahabi dulu, Wahabi ini anugerah dan hadiah yang luhur. Tapi yang sekarang mengingkari guru-gurunya yang dulu, gak mau sama Wahabi sekarang. Ini anehnya. Dan Syekh bin Baz juga menganggap nama Wahabi ini, kata Syekh bin Baz, mufti Wahabi yang meninggal sekitar tahun 99 kemarin, Wahabi ini kata Syekh bin Baz laqabun syarif. Ini adalah julukan yang mulia bagi pengikut Wahabi, mulia. Sementara Wahabi yang sekarang gak mau dengan kemuliaan nama Wahabi. Lalu kalau ada orang bicara Wahabi, itu Wahabi yang dulu katanya. Loh, Wahabi yang dulu sudah lama gak ada, sudah 1300 tahun yang punah. Kok sekarang baru dibicarakan? Ini yang sekarang yang ada bercokol merajalela di mana-mana yang kita bicarakan. Kita ini bukan berbicara sesuatu yang gak ada, tetapi yang ada di sekitar kita. Cuma mereka gak mau dengan namanya sendiri. Mirip dengan maling. Apa maling itu? Pencuri. Pencuri itu dipanggil pencuri gak mau. Jangan panggil pencuri lah, yang sopan dikit. Panggil apa? Panggil pekerja malam misalnya. Tapi pekerja gimana? Ya mirip Wahabi, dipanggil Wahabi gak mau. Mereka ngakunya Salafi. Apanya yang salaf? Ajaran kamu Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, tidak ada yang dari salaf. Gak ada. Justru kita yang ajaran salaf. Karenanya pondok-pondok lama di Jawa itu Ma'had Salafi. Sidogiri berdiri hampir 300 tahun, Ma'had Salafi. Cuma sekarang direbut oleh Wahabi. Direbut. Mereka suka rebut-rebut memang. Nama direbut gitu. Ini mereka. Wahabi ini memang ganti nama. Dari nama Wahabi ganti Salafi. Asalnya mereka gak kenal nama Salafi, ganti Salafi. Yang terakhir Wahabi ini ganti nama Ahlul Hadith wal Athar. Gak mau sama Salafi, gak mau Wahabi. Apa? Kamu ikut siapa? Kami ini Ahlul Hadith wal Athar. Ya cuma nama aja. Nanti setelah kita urus, setelah dialog lama-lama, ternyata hadis yang dipakai cuma satu. Hadis apa? Hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu terus yang dipakai. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan. Ada videonya di YouTube, ustadznya lari dapat 15 menit.
di forum lari. Nah, saya tanya, kamu ini ikut ahli hadis, tapi hadisnya kok cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Kita hadisnya ratusan. Makanya Ustadz Al-Nuf ini punya majelis dan kawan-kawannya punya majelis Sunanul Mustafa, baca Sahih Bukhari. Lalu beliau ini Dr. Zulhendri punya majelis Al-Musnad. Kitab apa yang dibaca? Al-Muwatta ya? Kitab Muwatta. Lah coba Wahabi kalau memang ahlul hadis hadir di majelis itu, langsung mengkaji hadis. Sekarang ikuti di live Facebook Masjid Raya An-Nur. Jadi diikuti kajian ini, lihat pertanyaan yang sudah, yang belum yang ditanyakan. Masih banyak borok-borok yang masih bisa diungkap, agar kita tahu ternyata banyak kudis yang bisa kita obati dengan kajian-kajian mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah. Terakhir sekali, wajib para pemuda Ahlussunnah untuk mengungkapkan kesesatan, kesalahan yang dilakukan oleh para Wahabi, dan haram hukumnya memasukkan anak kita sekolah di tempat tahfiz di madrasah Wahabi supaya makan halal, akidahnya halal. Betul ya? Sahih. Jadi betul. penutup silakan ditutup ya. Saya cuma meringkaskan sedikit yang saya sampaikan. Ditutup apa maksudnya? Tutup majelis. Saya kira begitu dari tadi, baik ceramah maupun tanya jawab. Atas kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, Allah melindungi kita, menguatkan kita, dan menjaga kita dan keluarga kita, memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang sekitar kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Baca tasbih majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.